bertemakan kesiapan Politeknik Kesehatan Surakarta menuju Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Wikan Sakarinto dan Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbudristek Beni Wandana Jaya hadir dalam kegiatan di Balai Krida Husada Polkesta Surakarta. Tiba di kampus Polkesta Surakarta disambut oleh Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta, Blangkon, serta kain batik dikenakan secara langsung oleh Direktur Polkesta Surakarta kepada Dirjen Kemendikbudristek beserta Direktur Akademik Kemendikbudristek. Bertolak menuju ke Balai Krida Husada Polkesta Surakarta, Direktur Polkesta Surakarta membuka dengan pengenalan kampus Politeknik Kesehatan Surakarta. Wikan Sakarinto, Dirjen Kemendikbudristek, langsung memberikan pemaparan materi dan berlanjut Direktur Akademik Kemendikbudristek Beni Wandana Jaya yang dihadiri seluruh prodi Polkesta Surakarta dan yang mengikuti melalui virtual Zoom. Sebenarnya Poltekkes ini malah sudah MBKM. By naturally, sebelumnya sudah melakukan MBKM karena sudah banyak prodi yang menerapkan magang di industri minimal 1 semester hingga 2 semester. Kemudian beberapa kali juga mengirim mahasiswa ke lapangan untuk melakukan pengabdian masyarakat dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya sudah MBKM karena MBKM itu artinya tujuan dari Merdeka Belajar itu kan kampus Merdeka, Merdeka Belajar kampus Merdeka, Merdeka Belajar kampus Merdeka. MBKM itu kan mahasiswa jangan sampai selama kuliah nggak pernah diekspos ke dunia nyata. Makanya Mas Menteri punya konsep maksimum 3 semester mahasiswa sarjana itu dilepaskan dari kuliah di kampusnya untuk diterjunkan ke masyarakat dengan 8 menu, 8 pilihan. Ada kampus pengajar, ada magang, ada kewirausahaan, ada proyek independen, ada macam-macam lah, atau ada pertukaran mahasiswa ke luar negeri, itu seluruh mirip. Sehingga anak-anak itu ketika kuliah sudah dikenalkan pada dunia nyata, ya diekspos dengan kenyataan di dunia nyata itu kayak apa sih pekerjaan itu, sehingga dia soft skills-nya dan leadership-nya serta karakternya itu akan lebih kuat. Jadi Mas Menteri, konsepsi awal kita ber-MBKM itu kalau mahasiswa tidak diterjunkan ke dunia nyata ketika kuliah, itu nanti ketika lulus belum pernah kenalan dengan dunia nyata, itu soft skills, leadership, karakter itu kurang. Nggak langsung work ready, nggak bisa langsung berwirausaha atau apa. Nah itulah MBKM. Dan kembali ke pertanyaan yang kedua tadi, kampus ini mostly banyak prodi yang sebenarnya sudah melakukan MBKM itu. Hanya nanti kita tawarkan yang 8 menu itu tadi silahkan diperluas. Tetapi untuk prodi-prodi kesehatan memang tidak kita wajibkan. Bahkan Poltekkes malah pengen, nah itu kami sambut terbuka. Memang prodi-prodi kesehatan kita nggak wajibkan untuk MBKM karena ada concern sendiri dari Undang-Undang Kesehatan, ada Permenkes dan sebagainya. Tapi untuk pelaksanaan MBKM di Polkesta misalnya Pak, itu nanti apakah dengan ada aturan atau mungkin? Ya, karena kita tidak wajibkan dan kita sudah punya aturan. Nah, monggo Polkesta itu mau mengambil seberapa jauh aturan ini diimplementasikan di Polkesta, kita akan selalu mengapresiasi. Bahkan nyatanya sebagian sudah MBKM. Oh ini sudah MBKM, sudah 2 semester magang, kan banyak tuh prodi-prodi 2 semester magang. Komentar Bapak sendiri terkait dengan Polkesta Surakarta ini Pak, yang tadi mungkin sudah meninjau sedikit ya Pak ya, itu komentarnya silahkan. Ini salah satu Politeknik Kesehatan yang memang sudah cukup matang menurut saya. Cukup matang, lulusannya juga selalu terserap di dunia kerja kan lulusannya, dan juga mampu untuk bermandiri dengan secara keuangan, secara PNBP dan sebagainya. Jadi kesan saya ini politeknik yang sangat-sangat siap dan sangat-sangat bisa, terutama SDM-nya ya, SDM pemimpinnya, untuk kelak segera dikembangkan lebih maju lagi. Ini impresi saya seperti itu. Kualitas uji kompetensi di atas 95%. Wow. Kualitas uji kompetensi 95%. Penyerapan juga tinggi. Penyerapan juga bagus. Ya. Ke depan Pak. Harapan Pendidikan Indonesia ke depan. Ya kalau untuk pendidikan vokasi saya harapkan seluruh pendidikan vokasi itu semua harus link and match dengan industri dan dunia kerja. Kurikulumnya, cara pembelajarannya, magangnya, sertifikat kompetensinya semua link and match, dirancang bersama industri dan dunia kerja.
Yang kedua, soft skills, leadership, dan karakter itu harus diperkuat. Jangan cuma hard skills. Jangan cuma hard skills. Yang ketiga, saya berharap seluruh mahasiswa vokasi atau siswa SMK memilih pendidikan vokasi karena passion, bukan terpaksa. Bukan karena ditolak di mana terus terpaksa masuk vokasi. Harus passion, punya visi, punya niat, dan punya cita-cita. Yang keempat, harapannya seluruh industri, mari, ayo, gabung. Jangan nunggu di belakang, industri. Ayo maju ke depan, ikut bikin kurikulum, ikut ngajar. Jadi kita berharap banyak praktisi mengajar. Dalam link and match itu banyak sekali, banyak praktisi mengajar di dalam kampus vokasi dan SMK. Jadi teknis pelaksanaan MBKM ini kan kementerian membuat kebijakan. Ya, kebijakan bahwa memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi selama 1 semester di dalam kampus, selama 2 semester di luar kampus. Nah, mengenai pelaksanaannya itu diserahkan kepada perguruan tingginya. Kami akan membuat panduannya, bagaimana implementasinya. Nah, di sini kan harus ada kerjasama dari pimpinan, program studi. Di situ ada pengembang program studi namanya, kurikulumnya disesuaikan. Jadi nggak bisa berjalan tanpa ada sebuah perencanaan, kemudian penyusunan kurikulum yang disesuaikan. Nah, panduan-panduannya ada di kami. Jadi kurang lebih begitu. Jadi kita saling mengisi gitu. Sehingga nanti diharapkan memang proses pelaksanaan itu bisa terjadi. Demikian, Pak. Secara singkat bisa dijelaskan Pak sesuai dengan Permendikbud nomor 3 terkait dengan syarat atau mungkin apa sih yang harus dipersiapkan ketika suatu instansi pendidikan melaksanakan MBKM? Ya. Kalau di Permendikbud 3 tahun 2020 itu dinyatakan memang memberi kesempatan ya kepada mahasiswa. Nah, ini syaratnya sebetulnya ya tentunya si perguruan tingginya itu sudah punya ya. Pertama ya punya program yang ditetapkan oleh pimpinan. Ya, dari 8 macam program MBKM itu mau yang mana? Magangkah, kemudian proyek di desa atau misalnya studi independen kemanusiaan. Nah, itu ditetapkan dulu oleh pimpinan, syaratnya itu. Kedua, kalau ada kerjasama dengan pihak lain harus ada MOU. Kalau nggak ada MOU nggak sah kegiatannya. Ya misalnya dengan rumah sakit, magang, MOU dulu ya agar terlindungi hak dan kewajibannya. Terus ketiga ada pembimbing, dosennya harus ada kalau mau jalan. Terus keempat harus diakui SKS, ya dihitung dengan proporsional beban kerja dan beban belajar mereka. Demikian, saya kira itu kurang lebih ya syarat-syaratnya. Ya, justru kami dengan kondisi ini kami mengundang beliau biar tahu Politeknik Kesehatan khususnya Surakarta itu seperti apa, karena apa yang disampaikan oleh beliau baik itu dalam konteks program-programnya beliau. Politeknik Surakarta ini sudah menjalankan, jadi sudah namanya Merdeka belajarnya sudah matching, sudah berbanding lurus itu, sehingga rasanya seperti dapat dukungan apa yang telah kita lakukan selama ini dengan terobosan. Dan dengan penguatan tadi jelas kami juga akan mempertajam lagi, karena selama ini kan seolah-olah kita payungnya itu apa kok bisa melakukan itulah. Sekarang dengan adanya ini regulasinya kita pertajam. Itu dari saya dan terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik dan mohon dukungannya terus Bapak Dirjen, Bapak Direktur.